Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku.
bersamamu sepanjang masa. Yang puja hanya dirimu satu, yang selalu setia menopang dan menjagamu senantiasa. Tiada hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah berkata di hatiku. Hanya Engkau dalam hidupku, hanya Engkau dalam hatiku, yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku memuji abadi baik-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersamamu sepanjang masa. Yang kupuja hanya dirimu satu, yang selalu setia menopang dan menjagamu senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Yang kupuja hanya dirimu satu, yang selalu setia menopang dan menjagamu senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Bertata di hatiku, telah bertata di hatiku, telah bertata di hatiku. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Oke, teman-teman, selamat siang ya.
mengakhiri bulan Februari ini ya, nggak kerasa di tahun 2022 ini ya, mengawali ya tahun 2022 ini di akhir bulan Februari ya, nggak kerasa udah 2 bulan kita masukin ya, minggu depan kita udah masuk bulan 3 ya. Saya mau lihat dulu dong wajah-wajahnya nih semuanya, on cam dulu yuk ya. Ada berapa orang di sini ya? Yang belum on cam dulu yuk sebentar. Saya pengen tahu dulu nih, saya pengen nyapa dulu nih. Ya, buat teman-teman yang join di Google Meet maupun yang di YouTube. Ya. Oke, ya. Ada berapa nih ya? 10 orang ada mungkin ya. Kita bergabung sama-sama ya dengan yang di YouTube. Saya menyapa juga ya. Selamat siang semuanya. Semoga kita dalam keadaan yang sehat ya semuanya. Yuk, saat ini kita siap mendengarkan firman Tuhan. Ya, kenapa saya bersemangat? Kenapa kita harus excited dalam kita menyambut firman Tuhan, yang menerima firman Tuhan? Ya, satu hal teman-teman. Ya, karena di dalam firman Tuhan, ya itu ada kekuatan dan ada kasihnya Tuhan di sana. So, teman-teman yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan, Yesus mengasihi saya. Mengasihi saya. Oke, baru beberapa orang yang siap mendengarkan firman Tuhan nih. Yuk, semuanya yuk, open mic-nya ya, yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Ya, katakan Yesus mengasihi saya. Yesus mengasihi saya. Oke, ya, luar biasa ya. Kita harus semangat dalam mendengarkan firman Tuhan. Oke, hari ini ya, kakak akan berbicara mengenai kasih Bapa. Tema besar kita bulan Februari ini, ya, kita berbicara tentang kasih. Berbicara tentang kasih, ya, ada satu tokoh dalam Alkitab yang hari ini kita akan belajar. Teman-teman mungkin sudah tahu semua ya tokoh ini, yaitu adalah tokoh Ishak. Ya, kita akan belajar dari kehidupan Ishak dan keluarganya. Ya, berbicara mengenai kasih Bapa, yuk sama-sama kita baca ayatnya dulu yuk. Ya, saya ambil dari Kejadian 21 ayatnya yang pertama. Ya, kita baca bareng-bareng yuk. Semuanya open mic, kita baca bersama-sama. Ya, semuanya open mic dulu. Kita akan baca ya Kejadian 21 ayat 1. Ini ayat yang akan membuka firman Tuhan pada siang hari ini. Yuk sama-sama teman-teman ya, kita baca ya. 2, 3. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Oke, amin. Ya, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ini ayat ini bilang, Kejadian 21 ayat 1 ini bilang Tuhan memperhatikan Sarah. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman ya. Ada satu kata di sini yang saya garis bawahi adalah memperhatikan. Itu kata yang pertama. Katakan sama-sama memperhatikan. Memperhatikan. Oke, cuma satu orang. Ayo, open mic-nya lagi yuk. Katakan bersama-sama memperhatikan. Memperhatikan. Yang kedua, katakan sama-sama melakukan. Melakukan. Ya, kata-kata ini sering ya kita dengar ya kalau teman-teman nih di sekolah atau ya sekarang online lah ya, lagi belajar nih ya, lagi sekolah online teman-teman. Dulu teman-teman pasti suka bilang ya, yuk anak-anak perhatikan apa yang ibu jelaskan begitu ya, misalkan contoh seperti itu. Ya teman-teman mungkin sering ya dengerin seperti itu ya kalau yang masih sekolah nih ya atau yang kuliah gitu ya, pasti dosen ngomong perhatikan ya. Nah, ada hal menarik di sini ya, berbicara mengenai kasih Bapa ya. Hari ini kita akan bicara banyak mengenai kasih Bapa. Salah satu wujud dari kasihnya Tuhan sama kita itu adalah Dia memperhatikan kita. Konteks di sini adalah Sarah. Kenapa di sini Tuhan bilang di sini Tuhan memperhatikan Sarah? Saya cerita dulu ya background-nya keluarganya Ishak ini. Ya, Abraham dan Sarah itu adalah orang tua dari Ishak.
keluarga Abraham dan Sarah ini, waktu itu belum punya keturunan, ya, belum punya anak. Padahal usianya sudah lanjut Abraham dan Sarah ini. Yang harusnya mungkin, wah, udah nggak ada harapan lagi buat Abraham dan Sarah. Tetapi, menariknya di sini teman-teman, di saat keluarga Ishak ini, ya, waktu itu belum ada Ishak ya, Abraham dan Sarah, mungkin putus asa ya, aduh, Tuhan nggak kasih saya atau kita keturunan begitu ya, kata Abraham dan Sarah. Di saat mereka putus asa, inilah Tuhan kita. Tuhan memperhatikan. So tadi sempat ya saya sampaikan pada saat tadi doa ya, atau sebelumnya mungkin ya, kasih Tuhan itu tidak bergantung kepada kondisi kita. Ya, kondisi apapun kita saat ini, Tuhan tetap memperhatikan teman-teman. Itu ya harus teman-teman tangkap dulu nih. Ya, apapun kondisimu, Tuhan perhatikan hidupmu. Tuhan perhatikan hidup kita semua. Semua dari kita. Ya, ada Margaret, Sam, ya Nima, ya Esra, Novel, ya, semua. Richard, Joel, Daud. Semua Tuhan perhatikan. Dan Tuhan sedang memperhatikan kita saat ini. Ya, jadi teman-teman nggak perlu minder dengan kondisi teman-teman saat ini. Aduh, kondisi aku lagi susah. Tuhan tetap perhatikan teman-teman. So, kenapa sih Tuhan memperhatikan kita? Karena Dia begitu mengasihi kita. Satu alasannya itu aja. Kalau teman-teman, misalkan nih ya, wah, lagi ini ya masa-masa remaja begitu ya, wah udah mulai naksir-naksir nih gitu ya ke seseorang gitu ya, ada satu orang yang teman-teman aduh keceng gitu ya, naksir gitu ya, cie gitu ya, teman-teman pasti memperhatikan dong ya, orang yang teman-teman taksir itu begitu ya, pastilah memperhatikan. Dan kalau udah memperhatikan mungkinnya oh dia kebiasaannya begini gitu ya. Lalu biasanya muncul gerakan untuk apa sih yang bisa aku lakuin buat dia gitu ya, untuk kasih perhatian sama dia begitu kan. So, ketika kita mulai memperhatikan, itu akan berlanjut kepada kita akan melakukan. Ya, tidak hanya memperhatikan aja, sama kalau teman-teman belajar online nih misalkan, ya sekarang lagi pandemi online, teman-teman perhatiin gurunya, oke, rumusnya kayak gini, caranya kayak gini untuk mengerjakan soalnya. Gimana caranya supaya teman-teman bisa mengerjakan soal? Teman-teman perhatikan satu, tapi nggak cukup perhatikan. Teman-teman harus ya mencoba, ya ngerjain soalnya. Itulah melakukan. Ya, nangkep ya teman-temannya. Jadi ketika kita belajar untuk memperhatikan, kita akan melakukan. Sama itulah Tuhan kita. Tuhan tidak hanya memperhatikan kita, tetapi Tuhan juga akan melakukan. Ya, melakukan apa sih? Melakukan rencananya dalam hidup kita. Yuk open mic-nya semua ya, open mic-nya semua. Kita katakan, Tuhan memperhatikan saya. Tuhan memperhatikan saya. Satu lagi, Tuhan melakukan rencananya buat saya. Tuhan melakukan rencananya buat saya. Oke, amin. Ya, dua hal itu ya teman-teman ya. Tuhan nggak cuma memperhatikan kita ya, tapi Dia mau bekerja di dalam kita. Dia mau menggenapi rencananya di dalam kita. Ya, kenapa? Karena itulah kasih Allah. Ya, poin yang pertama kita belajar bahwa kasih Allah itu adalah Allah memperhatikan kita, apapun kondisi kita. Dan yang kedua, Tuhan mau melakukan rencananya dalam kehidupan kita. Saya balik ke kehidupannya Abraham dan Sarah. Di sini, ya, apa sih janji Tuhan buat Abraham dan Sarah, khususnya? Abraham dan Sarah akan memiliki keturunan. Kita udah tahu ya ceritanya di Kejadian, teman-teman boleh baca nanti. Mulai Kejadian 12, di sana ceritakan tentang Abraham. Nah,
Berikutnya ada yang menarik sih teman-teman. Ternyata di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata memperhatikan ini artinya adalah salah satunya membuat perhati. Ya, maksudnya apakah membuat perhati? Oke, perhatikan dalam penggalan, memperhatikan di sini, kata dasarnya apa sih memperhatikan ini? Kata dasarnya adalah hati atau perhati ya. Di sini ada kata hati. Amsal 4 ayat 23, kalau teman-teman nanti boleh baca di rumah ya, mengatakan bahwa hati itu memancarkan kehidupan. Oh, jadi kita sekarang paham. Allah kita yang kita sembah dalam nama Yesus itu, dia memperhatikan kita. Dia menaruh hatinya, rohnya di dalam hati kita. Jika kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita merasakan kasih Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita menaruh hatinya, rohnya. Ya, saya mundur ke kisah Adam dan Hawa. Ini sering saya ulang-ulang terus ya, supaya teman-teman benar-benar paham bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menghembuskan rohnya, nafas kehidupan kepada manusia. Tuhan dalam konteks ini kasih hatinya kepada kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menerima kasih Tuhan dan kita bisa mempraktekkan kasih Tuhan buat sesama kita. Itulah Allah yang kita sembah. So, ya rugi banget kalau kita nggak hidup di dalam kasihnya Tuhan. Sangat rugi. Kenapa? Karena Tuhan kita yang besar, yang pasti akan menggenapi janjinya itu. Ya, tadi kita kan bernyanyi begitu ya. Tiada janji seperti yang ada padamu. Amin. Yes. Tuhan akan melakukan janjinya, rencananya untuk kita. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita menyadari bahwa Tuhan memperhatikan kita? Ya, kadang-kadang kita nggak sadar ya kita lagi sendiri, lagi lagi galau begitu ya, istilah sekarang ya, lagi insecure begitu. Kadang-kadang kita nggak menyadari, nggak ada seorang pun yang memperhatikan saya. Tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan selalu memperhatikan kita. Tapi why? Kenapa sih kok kita sering nggak ngerasain bahwa Tuhan memperhatikan kita, bahwa Tuhan mengasihi kita? Why? Ya, kita lanjut. Bagian yang pertama, ya, yang akan kita pelajari adalah kita perlu tahu Allah tidak hanya berjanji kepada Abraham dan Sarah, ya, keluarganya Ishak itu, tidak, tapi juga Allah memperhatikan kita melalui janjinya. Allah juga berjanji sama kita, ada janji. Ya, tema besar tahun ini untuk kita semua adalah legacy, warisan. Dia kasih janji Tuhan. Ya, kenapa dia berjanji sama kita? Karena kita mengasihi. Karena Allah mengasihi kita. Makanya dia akan menepati janjinya. Itu hal yang pertama. Ya, kita akan bicara tentang janji. Oke, Kejadian 21 ayat 2. Di sini dikatakan bahwa maka mengandunglah Sarah, ya, janji Tuhan tergenapi atas keluarga Ishak, Abraham dan Sarah ini. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. So di sini yang perlu kita perhatikan adalah Tuhan menggenapi janjinya. Yes, dia pasti menggenapi janjinya. Nah, cuman begini, pada saat kita ya menunggu janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita, saya percaya nih Tuhan pasti bantu saya lah dalam ujian ya, dalam mengerjakan ujian gitu ya. Tapi yakin nggak ya gitu ya, kalau saya bisa lulus gitu ya dari ujian, misalkan kalau dulu ada ujian nasional ya, kalau sekarang nggak ada, tapi ya ujian sekolah gitu ya, kayaknya deg-degan juga nih gitu ya, bisa nggak ya saya lulus ujian sekolah atau apapun lah, kita ikut tes gitu ya, lulus nggak ya tesnya. Manusia tidak bisa dihindarkan dari yang namanya menunggu, betul? Ada yang nggak pernah menunggu seumur hidupnya?
wah segala sesuatunya langsung gitu ya, nggak perlu nunggu gitu ya. Bahkan pengumuman ujian pun harus menunggu ya, ada proses di sana. Ya, nggak langsung tiba-tiba gitu, kan harus ada proses di sana. Balik lagi konteksnya Abraham dan Sarah, ya Abraham dan Sarah juga menunggu. Bayangkan 25 tahun loh, teman-teman. Abraham dan Sarah menunggu ketika Tuhan berjanji sampai digenapi janji Tuhan 25 tahun. Dan apa yang kita lakukan ketika kita menunggu janji Tuhan? Apakah kita tetap percaya terhadap janji itu, atau mungkin kita malah jadi ragu-ragu? So minimal di sini kita belajar dari ayat ini ada dua hal, teman-teman, yang bisa kita ambil pelajaran. Satu, janji Tuhan itu akan digenapi pada waktunya Tuhan. Ada fase menunggu di sana sampai digenapi. Yang kedua, janji Tuhan adalah sesuai dengan firman Tuhan. Ya, tidak mungkin Tuhan mengingkari firman Tuhan. Pegang dalam diri teman-teman, ya. Janji Allah akan digenapi pada waktunya. Dan pasti sesuai dengan firman Tuhan. So, teman-teman jangan berputus asa ya, kalau teman-teman sudah mengisikan ya doa-doa teman-teman, harapan teman-teman di botol pengharapan yang beberapa bulan lalu sudah kita isi ya. Teman-teman perlu yang pertama ya, bagaimana sih Kak aku dapat janji Tuhan? Ya, karena itu bentuk kasihnya Tuhan buat kita. Yang pertama, teman-teman sabar. Yuk, open mic yuk. Sama-sama katakan, sabar dalam menunggu janji Tuhan. Sabar dalam menunggu janji Tuhan. Amin. Yes. Ini sikap pertama. Ya, ketika kita mau nih, oke Tuhan aku percaya sama janji Tuhan. Ketika kita percaya, maka kita akan sabar. Kenapa? Karena di sini, ini menarik ya, saya temukan juga di Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman-teman boleh cek. Kata menunggu ya, kita sabar itu kan menunggu ya, berarti kita tunggu, wait gitu ya, kalau bahasa Inggrisnya. Menunggu itu apa sih, gitu kan? Ternyata menunggu itu artinya di KBBI adalah mengharapkan sesuatu terjadi. Ya, ada harapan. Teman-teman, kalau teman-teman nulis sesuatu di botol pengharapan, berarti teman-teman itu mengharapkan apa yang teman-teman tulis itu akan terjadi dan Tuhan akan genapi. Amin? Amin. Ya, digenapinya kapan? Yang tadi, pada waktunya Tuhan. Bagian kita apa dong? Satu, sabar. Dalam kesabaran kita mengandung pengharapan. Yes, kesabaran itu mengandung pengharapan, teman-teman. Satu kali, saya mau perpanjang SIM. Ya, waktu saya mau perpanjang SIM, ya udah, saya ikut prosesnya, begitu ya. Ikut prosesnya, ya antri. Ya, segala sesuatu sekarang antri ya. Untuk vaksin juga antri, ya segala sesuatu lah sekarang kita antri ya. Waktu itu ya cukup banyak antrian, cukup panjang, ya sabar aja gitu, saya cukup sabar. Ya kenapa saya sabar? Ya saya nunggu gitu kan, saya mengharapkan SIM saya bisa diperpanjang. Jadi kesabaran itu akan menimbulkan pengharapan. Seringkali orang itu, atau kita semua mungkin ya, maka juga nggak sabar untuk menantikan sesuatu yang dari Tuhan. Maka dari itu, pengharapan kita pun ya gitu-gitu aja gitu kan. Nggak semakin tinggi pengharapan kita kepada Tuhan. Ya mulai gitu ya, aduh ini kayaknya tergenapi nggak ya, aduh nanti kalau gini gimana, aduh nanti kalau gitu gimana. Ya kita belajar ya teman-teman, kakak juga belajar. Kesabaran akan membuahkan pengharapan di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu ya, pengharapan di dalam Tuhan ya tidak akan mengecewakan kita. Amin. Yes. Kenapa? Karena dia pasti akan menggenapi janjinya pada waktunya. Dan yang kedua, dia pasti ya sesuai dengan firman-Nya, janjinya itu. Kita belajar dari keluarganya Ishak ya, bapaknya Abraham ini. Ibrani 6 ayat 15 bilang bahwa Abraham menanti dengan sabar
Dan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ada kesabaran, Abraham sabar. Ya, walaupun 25 tahun, bukan waktu yang singkat teman-teman, tapi Abraham belum sabar. Di Roma 4 ayat 18, kita bandingkan, ya, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Oh, ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyak yang nanti keturunanmu. So, ada kaitan di sini. Ibrani bilang bahwa Abraham menanti dengan sabar, sampai ia memperolehnya. Roma 4 ayat 18, kesabaran itu akan membuahkan pengharapan. Dan iman, ya, percaya kita kepada Tuhan. Khususnya di sini kakak akan berbicara mengenai pengharapan, karena ini penting. Ya, beberapa waktu yang lalu mungkin kita dengar ya, atau mungkin sering lah ya kita dengar gitu ya, waduh ditolak cinta gitu ya. Ah udahlah aku putus asa lah gitu kan. Mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang tidak baik gitu kan. Itulah. Karena dia tidak memiliki kesabaran, dan karena dia tidak paham bahwa untuk mendapatkan janji Tuhan, kita perlu sabar. Dan kesabaran itu akan membuahkan pengharapan di dalam hidup kita. Amin? Amin. Yes. So, pengharapan itu adalah wujud dari kesabaran kita di dalam menantikan janji Tuhan. Yuk, open mic-nya lagi yuk. Ini jadi kekuatan buat kita ya. Open mic-nya lagi. Ya. Saya mau belajar untuk sabar. Saya mau belajar untuk sabar. Saya mau belajar untuk sabar. Saya berharap pada Tuhan. Saya berharap. Saya berharap pada Tuhan. Amin. Harap Yes, itu poin yang pertama. Ya, kita bersabar, karena kesabaran itu akan membuat kita terus berharap pada Tuhan. Yes, praktekin. Ya, sama-sama yuk kita praktekin ya. Berikutnya, selain kesabaran, itu ketaatan. Ya, ini nggak kalah penting, teman-teman. Dan biasanya nih, ini akan ambil contoh simpel ya, Ambil contoh simpel. Kesabaran dan ketaatan ini, kalau salah satu ini tidak berjalan beriringan, ya, tidak bersama-sama, ya, ini akan menimbulkan sesuatu yang negatif, ya. Dan biasanya pada umumnya orang nih itu males ya untuk menunggu ya, betul? Ya, apalagi ngantri gitu ya. Aduh, misalkan nih contoh ya. Aduh, kayaknya ini males lah ngantri-ngantri gitulah gitu ya. Ngapain sih gitu kan? Nah, udahlah. Aku ambil jalan pintas aja. Ya, ngerjain ujian gitu ya. Ah, males lah belajar gitu ya. Aduh, mesti luangin waktu buat belajar gitu ya. Mau ujian gitu ya, kita mau belajar. Ah, udahlah. Ambil jalan pintas aja lah. Nyantek aja lah gitu kan. Ini contoh-contoh simpel aja. So, kita nggak sabar, menimbulkan kita nggak taat, ya kan? Aturannya ujian tidak boleh nyontek. Karena kita nggak sabar dalam prosesnya, harus belajar gitu ya, kita nggak mau belajar. So, dia akan mengakibatkan kita nyontek gitu kan, kita nggak taat sama aturan. Jadi, dua hal ini, teman-teman ya, ini nggak bisa dipisahkan, teman-teman. Kalau teman-teman belajar untuk sabar, teman-teman juga harus belajar untuk taat. Ketaatan yang seperti apa? Ya, ketaatan pada firman Tuhan. Ya, poin yang kedua tadi ingat ya bahwa Allah menggenapi janjinya. Itu pasti sesuai dengan firman-Nya. So, untuk kita bisa hidup dalam janji Tuhan, ya, balik lagi kehidupan Abraham dan Sarah, ya, kehidupan keluarganya Ishak ini, udah lahir nih Ishak nih. Abraham udah dapet janji Tuhan. So, apakah Abraham tetap taat nih? Udah dapat janjinya Tuhan sih. Apakah Abraham tetap hidup di dalam janji Tuhan? Kita akan lihat. Ya, apakah Abraham dan Sarah tetap hidup dalam janji Tuhan pada saat sudah mendapatkan janji itu? Ya, dikatakan tadi Abraham sabar, yes. Abraham berharap kepada Tuhan, iya. Dia mendapatkan janji Tuhan. Dan untuk kita hidup di dalam janji Tuhan, untuk Abraham hidup dalam janji Tuhan, dibutuhkan ketaatan. Ini menarik. Ya, Kejadian 21 ayat 4 bilang,
Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Yes, Tuhan memerintahkan kepada Abraham, oke, hari ke-8, ya, sunat Ishak, Abraham lakukan. Dan kalau teman-teman baca nanti ya, di rumah, Kejadian 22, ayatnya yang kedua. Ya, di situ Allah menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak, ya, sebagai korban bakaran untuk Tuhan. Itu adalah puncak ketaatan Abraham ketika ia persembahkan Ishak. Abraham sangat mengasihi Ishak, saya yakin. Kenapa? Karena Ishak ini adalah janji Tuhan buat dia. Saya yakin Abraham sangat-sangat menjaga Ishak, melindungi Ishak, dan mengasihi Ishak. Memperhatikan Ishak, gitu ya, apa yang menjadi kebutuhannya. Melakukan apa yang Ishak mau, begitu ya. Tapi disinilah wujud atau puncak ketaatan Abraham. Apakah Abraham mau menaati perintah Tuhan yang memberikan janji itu kepada Abraham? So, kita bisa belajar ya teman-teman. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu adalah puncak kasihnya Tuhan bagi kita. Di perikop yang lain mengatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk tebusan banyak orang. Jadi di sini kita belajar ya, kasihnya Tuhan itu. Yesus taat sampai mati di kayu salib, seperti Abraham yang rela mempersembahkan Ishak. Ya, teman-teman boleh baca kisahnya, mungkin teman-teman udah sering dengar gitu ya kisahnya, tapi kita bisa belajar. Ya, selain Abraham sabar, dia menurut perintahnya Tuhan. Jadi ini pelajaran ya, pelajaran buat kita. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang mau berkorban buat kita, ya, untuk menebus dosa kita supaya kita selamat. Ya, keselamatan itu adalah janji terbesar yang Tuhan berikan buat kita. So, kita mau hidup ke dalam janji itu. Ya, bagian yang kedua. Kalau kita udah memutuskan, Tuhan, aku mau hidup dalam janji itu. Hidup dalam janji Tuhan, itu berarti kita harus menolak yang namanya dosa. Dan bersyukur ya, ini saya yakin dan percayalah, ini satu hal yang mungkin menjadi pengharapan ya, bukan mungkin ya, ini menjadi pengharapan buat kita. Bahwa Allah kita itu tidak akan menolak kita, apapun keadaan kita. Kalau tadi yang pertama ya, Allah itu selalu memperhatikan kita, tapi bagian yang kedua ini, Allah tidak akan menolak kita, apapun keadaan kita. Hanya satu yang Allah tolak, yaitu dosa. So, untuk kita bisa hidup dalam janji Tuhan, yang tadi, Tuhan berjanji karena Tuhan mengasihi kita, ya, Tuhan nggak akan nolak kita. Pegang teman-teman dalam kehidupan teman-teman, Tuhan nggak pernah nolak kita. Tapi kenapa sih Kak, kita seringkali nggak merasakan bahwa Tuhan menerima kita? Salah satunya karena dosa. Dosa ini adalah akan menggerogoti iman kita. Ya, nanti kita akan belajar. Ya, minggu lalu Kopo udah bagiin ya tentang bagaimana ya hidup dalam pertobatan, kita tidak ada rasa enak lagi terhadap dosa gitu ya. Kita nggak nikmat lagi berbuat dosa. Nah, Roma 11 ayat 1a di sini ya menegaskan bahwa adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Jadi teman-teman taruh dalam hati teman-teman, taruh dalam pikiran teman-teman, Tuhan tidak pernah menolak kita. Yuk open mic-nya lagi. Ini menjadi pengharapan kita, ini menjadi iman kita. Open mic-nya lagi. Yuk, katakan sama-sama, Tuhan tidak akan menolak kita. Tuhan tidak akan menolak kita. Yes. Amin. Sampai kapanpun. Tuhan tidak akan menolak kita. Ya, tetapi di perikop yang lain, Yesaya 59 ayat 2, ini saya ambil dari terjemahan firman Allah yang hidup ya. Bukan terjemahan baru, tapi saya ambil dari terjemahan yang lain, kitab kita.
Di sini dibilang adalah tetapi yang menjadi penghalang ialah dosa-dosamu. Itulah yang telah memisahkan kamu dengan Allah. Karena segala dosamu, maka ia tidak mau melihat kamu dan tidak mau mendengarkan kamu. Ini menarik. Perhatikan kata di sini melihat, mendengarkan. Ya, ada dua hal di sini. Melihat, mendengarkan. Bukankah itu yang disebut dengan memperhatikan? Kalau kita perhatiin, guru kita nerangin, kita lihat kan? Oke, kita lihat, kita dengar. See, yang distant. Ya, inilah memperhatikan. Loh, Kak, tapi kok di sini Tuhan nggak mau nih memperhatikan kita? Tadi kan Kakak bilang Tuhan selalu memperhatikan kita. Ya, jangan nangkep bulat-bulat ayat ini maksudnya, wah ini Tuhan jahat sama kita, Tuhan nggak memperhatikan kita, tuh buktinya. Bukan seperti itu. Tuhan memperhatikan kita. Tetapi ada dosa yang menghalangi kita. Kenapa dosa menghalangi kita? Ya, di awal bulan ya, waktu itu kayaknya pernah bagikan, Allah adalah kasih. Sifat Allah itu adalah kasih. So, Allah yang sifatnya kasih nggak bisa dia berbuat dosa. Jadi karena Allah sifatnya itu kasih yang tadi, ya selalu memperhatikan kita. Selalu, apa yang tadi ya, dia tidak pernah menolak kita, ya dia selalu menerima kita. So, kita jadi nggak merasakan ya bahwa Tuhan mendengarkan dan melihat kita, memperhatikan kita. So, dosa adalah menghalangi, itu adalah penghalang kita. Ya, jadi bukan Tuhan jahat sama kita ya, nggak mau memperhatikan kita. Ya, melihat dan mendengarkan kita bisa konotasikan sebagai memperhatikan. Ya, dosa menghalangi. Ya, untuk kasih Tuhan kita bisa merasakannya dan kita bisa mengalaminya. Tangkap ya teman-teman ya. Jadi untuk kita bisa hidup dalam janji Tuhan, kita harus belajar untuk meninggalkan dosa. Tinggalkan. Kita akan lebih dalam belajar dari kehidupan Ishak lebih lagi. Ya, ada satu kisah di sini Ishak dan Ismail. Kita tahu bahwa ketika Abraham menantikan janji Tuhan, Ishak waktu itu belum lahir, sempat timbul keraguan-raguan ya teman-teman dari Sarah terutama sih. Ya, Kejadian 21 ayat 9, dia bilang bahwa ketika Sarah melihat Ishak diganggu, ini dalam versi firman Allah yang hidup ya. Kalau teman-teman baca di versi Alkitab yang kita biasa baca ya, terjemahan baru itu, di sana dikatakan Ishak bermain dengan Ismail. Tetapi di versi firman Allah yang hidup ini dibilang bahwa Ishak diganggu oleh Ismail. Maksudnya apakah Ishak diganggu oleh Ismail ini? Oke. Kita tarik mundur ya, kita tarik mundur peristiwanya. Yang tadi saya katakan bahwa ketika Abraham dan Sarah menantikan janji Tuhan, Sarah sempat ragu nih di tengah jalan gitu ya, menantikan itu. Aduh, kayaknya mah nggak mungkin lah, aku udah tua gini gitu ya, masih bisa ngelahirin gitu, bisa hamil. Udahlah, ambil aja budak perempuan aku gitu ya, untuk supaya Abraham punya keturunan. Lahirlah Ismail. So, Ismail lahir itu karena keraguan-keraguan. Ya, khususnya Sarah akan janji Tuhan. Dia mulai bimbang. Nggak percaya penuh lagi sama Tuhan. Nggak berharap lagi kepada Tuhan. Malah dia berharap kepada hambanya. Ya, Hagar. Jadi di sini bisa kita simpulkan teman-teman, ya dosa itu mengganggu mata iman kita untuk mempercayai janji Tuhan. Betul nggak sih? Ya, dalam masa pandemi seperti ini, aduh, COVID di mana-mana gitu ya. Bisa nggak ya saya berjuang dalam sekolah saya gitu ya, aduh susah, sekolah online dan sebagainya. Ya, ada banyak hal yang dalam tanda kutip mengganggu ya iman kita kepada Tuhan. Mungkin keadaan sekitar kita.
mungkin orang-orang di sekitar kita. Dan dampaknya apa ketika Ismail dan Ishak ini sama-sama gitu ya berinteraksi, bermain, ya dampaknya Ishak diganggu. Dalam arti rohani, ya apa yang diganggu? Yang diganggu adalah imannya. Ini dalam arti rohani. Ya, tadinya saya penuh sama Tuhan, ada dosa nih yang muncul begitu ya, jadi ragu-ragu. Ya, dosa itu tidak hanya masalah perbuatan, ya kita berbuat dosa, tetapi ketika kita sudah mulai nih, ya mengandalkan sesuatu lebih daripada kita mengandalkan Tuhan, disitulah iman kita akan terganggu. Ya, jadi hati-hati ya teman-teman nih. Tadi dikatakan sebelumnya, hati-hati dengan apa yang kita lihat dan hati-hati dengan apa yang kita dengar. Kalau kita lebih melihat dunia ini, lebih mendengarkan dunia ini, dibandingkan kita melihat dengan mata iman kita kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, hati-hati. Saya pengintip, saya jauh-jauh, dia akan cari celah, dan itu masuk. Hati-hati ya, ini luar biasa sekali teman-teman ya. Dari kata memperhatikan ini ternyata, wow, kita bisa dapat pelajaran banyak. Ya, ingat memperhatikan, melihat, mendengar. Apa yang sedang kita perhatikan saat ini? Firman Tuhan kah? Janji Tuhan kah? Atau mungkin pergaulan kita? Ikut tren gitu ya, teman-teman kita seperti apa? Ini bukan bicara boleh atau nggak boleh, ikut tren dan sebagainya, sosmed dan sebagainya, tetapi bagaimana mata iman kita ya tetap terbuka untuk melihat janji Tuhan. Itu kuncinya. So, di ayat yang lain mengatakan, ya ini versi firman Allah yang hidup ya. Saya minta tolong dong satu orang bacain Richard deh. Boleh, tolong bacain deh. 2 Korintus 6 ayat 14. Ya, ini dalam versi firman Allah yang hidup ya, versinya. Oke, boleh bacain deh Richard ya. Ada? Mas Richard? Oke, kalau belum ada, Yoel deh, boleh Yoel, bantu baca deh. Dua Korintus 6 ayat 14. Janganlah terikat kepada orang yang tidak mengasihi Tuhan, sebab apakah persamaan umat Allah dengan orang yang hidup dalam dosa? Bagaimana terang dan gelap dapat hidup bersama? Oke, thank you Yoel. Ya, ayat ini bilang bahwa jangan terikat kepada orang yang tidak mengasihi Tuhan. Orang yang tidak mengasihi Tuhan itu apa? Garis bawah kedua. Orang yang hidup dalam dosa. Oh, berarti kalau saya berbuat dosa, saya tidak mengasihi Tuhan. Yes, karena Allah adalah kasih. Ya, barang siapa yang mengasihi, dia tidak berbuat dosa lagi. Nangkep ya, jadi ini penting. Ya, untuk kita sama-sama pahami dan sama-sama kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ayat ini biasanya dikutip untuk, wah, kalau kita mau cari pasangan hidup nih ya, harus yang seimbang, katanya ya, seimbang. Terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Ya betul, tetapi dalam konteks ini kita lihat bahwa kita nggak bisa mengasihi Tuhan, atau boleh saya balik, kita tidak bisa merasakan kasihnya Tuhan kalau kita masih hidup di dalam dosa. Kasih itu timbal balik ya, teman-teman. Timbal balik. Allah mengasihi kita, so kita mengasihi Allah. Itu baru terjalin hubungan di sana. Ya, relationship dengan Tuhan. Jadi, relationship kita dengan Tuhan akan terganggu kalau kita ya terus-menerus hidup dalam dosa. Ya, gimana terang dapat bersatu dengan gelap kalau dalam versi terjemahan barunya? Begitu. Allah terang, dosa itu adalah gelap. So, yang tadi ya pelajaran buat kita,
Apa yang sedang kita perhatikan saat-saat ini? Kita lebih memperhatikan dunia, atau kita lebih memperhatikan iman kita kepada Tuhan, firman Tuhan. So, apa sih Kak dampaknya ini yang terakhir kalau kita mau hidup dalam janji Tuhan, mengasihi Tuhan? Ya, tadi kita udah sama-sama belajar ya, banyak hal. Kasihnya Tuhan kepada kita. Tuhan selalu memperhatikan kita. Dan yang kedua, Tuhan gak pernah menolak kita. Apa dampaknya sih, Kak? Kejadian 21 ayat 6, di sini saya ambil juga dari versi firman Allah yang hidup, mengatakan bahwa Allah telah membuat aku tertawa. Ini Sarah yang bilang seperti itu ya. Semua orang yang mendengar tentang hal ini akan bersukacita bersama-sama dengan aku. Kalau dalam versi terjemahan baru yang kita biasa baca ini, bersukacita ini terjemahkan sebagai tertawa ya. Tetapi ternyata lebih dari itu, ya tertawa itu artinya adalah bersukacita. Kita akan terus-menerus hidup dalam bersukacita. Sukacita itu adalah kekuatan. Ya, kita sering nyanyi ya, terima sukacita surga, itulah kekuatan buat jiwa kita. Yes. Betul, sukacita itu kekuatan. Bayangin teman-teman, sebagai contoh nih, contoh simpel, sederhana. Ketika seorang anak lahir, ya, sekelilingnya bersukacita ya. Wah, mama papanya bersukacita, orang-orang yang kenal bersukacita gitu ya. Seorang anak telah lahir. Tapi si anaknya, bayi itu yang baru lahir, ngapain dia? Nangis ya, dia belum ngerti. Nangis dia. Orang-orang sekitarnya bersukacita. So, ketika seseorang meninggal dunia, orang-orang sekitarnya berduka cita ya. Tapi di dalam Tuhan, ya, orang yang meninggal di dalam Tuhan, dia bersuka cita. Kenapa? Karena dia sama-sama dengan Tuhan di surga. Apa yang bisa kita tarik pelajaran? Ya, hidup kita ini nggak 100% ya, senang terus kan. Ya, ada kalanya Tuhan izinkan kita untuk berduka cita. Apapun itu, ya ada masalah. Duka cita itu kan nggak harus orang meninggal. Ada masalah mungkin. Ada hubungan mungkin yang nggak baik gitu ya, gesekan dengan orang lain. Ya, mungkin kita sedang mengalami juga hal seperti itu. Tapi kakak mau bilang di sini, ketika kita mau belajar untuk mengasihi Tuhan, Tuhan kasih kekuatan kepada kita berupa sukacita. Ya, sukacita itu bukan bersukacita di atas penderitaan kita, bukan. Ya, maksudnya, wah, jadi hahaha gitu ya, ada masalah, bukan. Ya, tetapi di sini, ya, sukacita itu adalah timbul dari dalam hati, yaitu Roh Kudus yang ada dalam kita yang menguatkan kita. Bersukacita karena apa? Bersukacita karena Allah, satu yang tadi, dia selalu memperhatikan kita. Yang kedua, dia tidak pernah menolak kita. Orang lain mungkin bisa menolak kita. Ya, mungkin ada yang pernah ditolak sama gebetan gitu ya, atau orang yang kita senang gitu kan, ya mungkin kita pernah. Tetapi inilah dahsyatnya Tuhan kita, inilah ajaibnya Tuhan kita. Dia selalu memperhatikan kita. Dia nggak pernah menolak kita. So, rugi kalau kita meninggalkan Tuhan. Sangat-sangat rugi. Karena sukacita merupakan kekuatan kita. Kenapa? Karena sumber sukacita itu selalu menyertai kita. Amin, teman-teman. Ya, semoga mulai bangkit nih. Ya, semangat ya, teman-teman. Ya, setelah kita mendengarkan pesan Tuhan pada hari ini, ya, simpel untuk kita mengasihi Tuhan. Tadi kita sabar, kita taat, tinggalkan dosa. So, pertanyaannya buat kita ini jadi renungan, ya, buat kita semua ya, buat kakak juga di sini, mau nggak kita mengalami kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita? Kak, aku mau Kak, ya, mengalami kasihnya Tuhan lebih lagi, ya, mengalami janji Tuhan lebih lagi. So, pertanyaan berikutnya, mau nggak kita membagikan kasih Tuhan? Sudah kita mendapatkan kasih Tuhan itu, yuk kita bagiin. Di masa-masa pandemi seperti ini, banyak orang yang, ya sebagian besar orang, cuek ya terhadap lingkungan sekitarnya.
Contohnya gimana jeleknya? Simpel deh. Males pakai masker. Ya, di masa-masa pandemi ini kan, 3M gitu ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ini menjadi satu hal mungkin sepele gitu ya, udahlah gitu kan. Yang lain pakai masker, toh saya nggak pakai masker, ya udahlah gitu kan. Tapi ini menjadi bentuk perhatian kita kepada sama kita. Ini bentuk kasih kita kepada sama kita saat. Ya, kalau nggak perlu-perlu amat, jangan keluar rumah. Stay di rumah. Ya, itulah bentuk kasih kita kepada sesama. Simple kok kadang-kadang. Ya, dari hal kecil. Ya, belajarlah untuk tidak menyepelekan hal-hal yang kecil, teman-teman. Nanti Tuhan akan kasih hal yang besar buat hidup teman-teman. Amin? Yes, percaya. Ya, satu hal yang simple. Ya, yang membuat kita bisa belajar untuk memperhatikan orang lain. Tuhan sudah memperhatikan kita nih. Yuk, bagiin kasih Tuhan itu. Kita perhatikan sama kita. Ingat hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu. Dan yang kedua, kasihilah sama manusia. Seperti dirimu sendiri. Itulah hatinya Tuhan. Ingat, memperhatikan hati. Dimana kita bisa melakukan segala sesuatunya segenap hati kita. Bukankah itu hukum terutama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akabudimu, kekuatanmu. Kenapa Tuhan memerintahkan seperti itu? Karena Tuhan sudah memberikan hatinya buat kita. Tuhan memberikan rohnya buat kita. Diam dalam hati kita. Ketika kita lahir baru. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan kasih rohnya kepada kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengasihi sekitar kita. Supaya kita bisa memperhatikan sekitar kita. Ya, ingat, memperhatikan, membuat dengan hati. Artinya apa? Melakukan segala sesuatu sepenuh hati. Belajar. Ya, nggak asal-asalan lagi. Melayani sungguh-sungguh, ya. Belajar sungguh-sungguh, ya. Itulah hidup dalam janji Tuhan. Terakhir, mulai bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ini penting. Ya. Landasan dari kasih itu adalah relationship kita dengan Tuhan. Ambil waktu. Ya, saat-saat ini mungkin kalau mobilitas dibatasi, yuk kita berdoa. Bangun hubungan pribadi masing-masing dengan Tuhan. Ya, dari sanalah ya kehidupan rohani teman-teman akan menguatkan, akan menopang. Ya, teman-teman lebih lagi di dalam teman-teman bisa tetap fight menghadapi situasi dan kondisi saat ini.